Kecamatan Pamengpeuk sebelumnya disebut sebagai Nagara karena diduga akan ramai seperti pelabuhan Sunda Kelapa di Jakarta, dahulu Batavia. Awalnya, kecamatan ini merupakan bagian dari Kabupaten Sukapura sebelum menjadi bagian dari Kabupaten Garut. Oke cuy, gue nggak terlalu banyak nemuin informasi ya tentang sejarah Pamengpeuk itu secara detailnya seperti apa. Yang jelas sumbernya sih dari Wikipedia, yang jelas-jelas di sana dituliskan bahwa Kecamatan Pamengpeuk yang berada di Garut Selatan ini, bahwa katanya dulunya ini namanya itu bukan Kecamatan Pamengpeuk, tapi disebutnya negara. Karena orang Belanda dulu mengira bahwa daerah ini bakalan akan seramai seperti di pelabuhan Jakarta sana, kalau dulu itu Batavia yang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan memang istilahnya mah, jadi kebayang banget ya. Jadi kalau misalkan memang dugaan orang-orang dulu tersebut terjadi seperti Sunda Kelapa kita itu, seperti di Batavia atau sekarang yang namanya Jakarta, kebayang banget. Oh, di sini pasti udah bakalan kayak Jakarta. Justru gue mah lebih senang kayak gini, cuy. Masalahnya apa? Dari alamnya masih terawat, udaranya juga masih segar, nggak sumpek banyak debu-debu knalpot, banyak polusi knalpot kayak di Jakarta. Wah, itu udah nggak senang banget deh. Masalahnya kalau memang udah musim panas, kalau misalkan memang udah musim kemarau kan panas tuh ya. Di sini tuh nggak tahan, apalagi kalau misalkan memang dikasih polusi pabrik, polusi cuy. Polusi pabrik. Iya, sorry. Kalau misalkan memang udah dibanyakin polusi pabrik, polusi knalpot, itu udah nggak bakalan bisa tahan banget, sumpah. Makanya di sini juga memang dugaannya sih nggak salah juga, memang banyak yang jadi rame gitu ke sini. Cuman bukan berlain-lain lagi, tapi berpengen berwisata, banyak orang yang datang dari luar kota ke sini ya, dari luar daerah. Jadi kayak gitu cuy. Dan kalau misalkan memang terjadi seperti Sunda Kelapa atau sebagai Jakarta, apalagi dijadikan seperti menjadi ibu kota, maka insya Allah gue juga bakalan kaya. Aduh, nggak, maksud gue ya istilahnya mah memang dari segi perekonomian pasti bakalan naik lah ya kalau misalkan memang orang-orang lokal, karena kan pasti bakalan banyak pendatang ke sini, terus bakalan banyak berdiri perusahaan-perusahaan juga. Nah, terutama itu bakalan menjadi sebuah keuntungan untuk pribumi. Misalkan ada tanah luas dijual ke investor untuk mendirikan pabrik kayak gitu ya kan. Cuman yang masih punya banyak itu pasti punya banyak aset. Yang nggak dijual itu pasti bakalan punya banyak aset, karena lahannya bisa dibangun rumah dan dijadiin kontrakan tuh kan, jadi aset kan, nambah juga perekonomiannya, jadi juragan tanah di ibu kota lagi, bayang kan. Nah, tapi itu nggak terjadi. Tapi ya gue mah lebih senang kayak gini sih ya, karena nggak terlalu banyak juga polusi juga ya. Cukup polusi dari Bukit Teletabis dan pesisir pantai aja yang gua nikmati gitu ya, nggak, yang lainnya nggak usah ada polusi pabrik, nggak usah ada polusi asap knalpot, segini aja udah repot ya. Oh iya, dan yang nggak bakalan kebayang itu adalah kalau memang benar terjadi bahwa daerah kampung gua ini jadi kota madya, maka bakalan terjadi semua hal-hal yang video gue sebelumnya pernah gue ceritain ya, perbuatan maksiat ya, tapi bukan kriminal ya cuy ya. Tolong bedain, perbuatan maksiat sama kriminal itu beda. Kalau maksiat itu lebih ke condongnya itu ke penyakit masyarakat, tapi kalau misalkan perbuatan kriminal itu lebih ke merugikan orang lain. Tapi dua-duanya itu memang terpaut dengan dosa ya, nggak boleh seperti itu. Pasti bakalan ada hal-hal yang nggak terduga di sini yang terjadi, banyak hal. Segini aja udah banyak banget hal-hal yang nggak terduga, apalagi kalau memang udah menjadi sebuah kota besar. Wah, gue nggak bisa kebayang sih. Memang ini menjadi sebuah kemajuan, tapi kalau memang istilahnya mah sebuah daerah maju sih boleh, tapi hal-hal yang udah lama tapi bener nggak boleh ditinggalin, seperti tata krama, moral dan lainnya. Itu memang udah lama banget kan, udah lapuk, tapi memang bener, daripada diganti dengan sesuatu yang baru tapi salah. Meskipun memang dari segi pembangunan, dari segi segala bidang itu lebih menonjol, lebih naik dari sebelumnya, tapi kalau memang istilahnya mah dari segi
dari segi akhlak juga berubah, gue sih nggak setuju. Mending kayak gini-gini aja gitu ya kan, daripada merusak akhlak kalau misalkan gitu ya kan. Tapi kalau misalkan memang istilahnya mah bisa sebanding, ya itu lebih bagus lagi. Itu yang kita harapin. Semuanya juga mengharapkan pembangunannya bagus, terus juga kualitas dari SDM-nya juga bagus, mencetak orang-orang yang istilahnya mau bisa menjadi orang yang bermanfaat untuk negaranya sendiri atau mungkin untuk skala kecilnya untuk daerahnya sendiri. Ya itu setuju-setuju aja sih kalau gua mah, tapi asal jangan sampai merusak akhlak aja, karena hidup menjadi kota besar itu satu paket. Makanya di sini kita butuh 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 sosok figur pemimpin yang sangat benar-benar istilahnya bisa memanage masyarakatnya itu dengan baik gitu ya. Itu yang gue harapin sih, karena memang katanya gembor-gembornya Garut Selatan itu mau rekah, mau mekar menjadi sebuah kabupaten, mau memisahkan diri dari Kabupaten Garut. Ya mudah-mudahan aja istilahnya mah dengan ada kebijakan ini kita menjadi lebih baik lagi dari segi akhlak, pembangunan dan perekonomian masyarakatnya juga. Itu yang gue harapin sih. Ya, karena kalau walaupun gue kemana-mana ya tetap gue pasti ngomong kenalan sama orang meskipun di belakang nama gue ada Harahap, identik dengan orang Batak karena memang keturunan gue keturunan Batak, tapi kan gue lahirnya di sini. Gue bahkan nggak tahu bahasa Batak seperti apa. Gue bahkan istilahnya mah adat istiadat bapak gue itu keturunan dari bapak gue tuh juga gue kurang ngerti, malahan seperti itu. Ya ngerti-ngerti dikit sih, ngerti-ngerti dikit sih. Gue cuman taunya hadong hepeng, teboga duit artinya. Ya gitu ya. Ya mudah-mudahan aja menjadi sebuah pembangun ya, yang gue harapin pembangunannya lebih bagus lagi, dan istilahnya mah hal-hal yang buruk tidak mengikuti hal-hal yang buruk yang sudah ada gitu loh. Ya, percuma diganti dengan yang baru tapi istilahnya mah bisa merusak yang sudah lapuk tapi memang baik. Nah, itu akhlak identik dengan orang kampung. Orang kampung itu kebanyakan kata gue juga orang-orang baik. See you next video. Terima kasih.